Mau pilih mana, user yang besar, pasiennya banyak, susah ditemui. Atau user yang kecil, pasiennya sedikit, bisa ketemu kapan saja. Ini yang menjadi tantangan kita di lapangan untuk mendapatkan prospek user-user baru. Salam probing. Di area, kita semua sudah punya master list. Beberapa kalian punya 60 master list, ada juga yang punya sampai 100 master list. Dan master list ini sudah kita bagi-bagi. Mana-mana yang dikunjungi 4 kali sebulan, mana-mana yang dikunjungi 3 kali sebulan, dan mana-mana yang dikunjungi 2 kali sebulan. Berdasarkan apa? Berdasarkan potensinya, begitu kan? Kalau kali ini kalian mau membagi semua master list itu di dalam 4 kelompok, maka selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok-kelompok user yang potensinya kecil, pasiennya sedikit, tapi beliau-beliau loyal atau selalu menggunakan produk kita. Kelompok yang kedua adalah user-user besar, potensinya besar, pasiennya banyak. User ini sudah sebagian menggunakan produk kita, sebagian lain juga menggunakan produk kompetitor. Yang ketiga adalah user-user besar, tapi bisnis kita kecil. Artinya, kelompok user ini sebagian besar adalah pengguna kompetitor. Dan yang terakhir adalah kelompok user-user kecil, bisnis kita juga kecil di sana, sudah kecil dan bisnisnya kecil. Maka kelompok ini adalah kelompok problem yang nanti kalian harus letakkan sebagai prioritas yang terakhir saja. Supaya lebih mudah memilih prospek, kita bisa hitung berdasarkan jumlah pasiennya, jumlah resepnya, dan jumlah kasusnya. Ayo kita lihat berdasarkan jumlah pasiennya. Jumlah pasien itu merupakan ukuran yang pertama. Untuk menghitung jumlah pasien per hari, ini tidak sulit karena kalian bisa langsung datang ke tempat praktek atau langsung datang ke rumah sakit dan hitung berapa orang yang duduk antri di sana. Kemudian lihat berapa lama rata-rata pasien diperiksa atau berkonsultasi dengan user yang dimaksud. Karena setiap user itu punya pola masing-masing. Ada yang memeriksa pasiennya 10 menit, ada yang memeriksa pasiennya lebih cepat, atau bahkan lebih lama. Sehingga kalian bisa tahu dalam 1 jam berapa pasien yang diselesaikan. Misalnya, kalau user memeriksa pasien selama 10 menit, artinya dalam 1 jam bisa diselesaikan 5-6 orang. Kalau beliau praktek 3 jam, ada 15-18 pasien setiap harinya. Itu jumlah pasien setiap hari. Kalau beliau praktek 5 hari dalam seminggu, kita bisa tahu dalam sebulan berapa pasien yang ditangani. Lihat prospek user dari jumlah pasiennya. Yang kedua, mari kita lihat prospek berdasarkan jumlah resepnya. Yang aku maksud di sini bukan jumlah lembar resepnya, karena jumlah lembar resepnya itu seiring, itu identik dengan jumlah pasien. Di Indonesia ini hampir jarang pasien yang berobat ke dokter tapi tidak dapat resep. Artinya jumlah resep sama dengan jumlah pasien. Yang aku maksud dengan jumlah resep di sini adalah berapa rupiah setiap resepnya. Nah, ini kalian harus survei apotek. Di apotek kalian bisa lihat, bisa bertanya, setiap resep itu ada berapa R. User juga punya pola masing-masing. Ada user yang menulis di dalam setiap resepnya itu 3R, ada yang 4R. Sehingga kalau dijumlahkan, ada yang 100.000, ada yang 200.000, bahkan ada yang 1 juta. Seperti yang kalian tahu di RSCM Jakarta, itu ada poli kencana, 1 user pasiennya 100 sehari. Resepnya, harga resepnya 1-2 juta. Artinya setiap hari 200 juta obat dibeli oleh pasien-pasien beliau. Kalau beliau praktek
5 hari dalam 1 minggu itu 1 miliar. Jadi di dalam sebulan 4 miliar obat-obatan dibeli dari pasien-pasien beliau. Di sini kalian bisa menghitung jumlah resep rupiah yang dihasilkan dari resep-resep itu. Gitu ya. Yang ketiga, hitung potensi prospek kita dari jumlah kasusnya. Kita sudah tahu jumlah pasiennya, kita sudah tahu rupiah resepnya, kita sudah tahu berapa R yang dihasilkan, maka kita juga bisa tahu resep-resep apa saja yang keluar, kita juga bisa tahu kasus apa saja yang ditangani oleh user ini berdasarkan resep-resep yang keluar. Nah, di sini harus hati-hati. Selama informasi itu disampaikan secara lisan oleh apotik, biasanya tidak masalah. Kalau kalian minta survei apotik secara tertulis, harus ada nego-nego khusus atau deal-deal khusus dengan apotik supaya tidak melanggar aturan. Jadi sekarang kalian sudah tahu bagaimana memilih prospek dari jumlah pasiennya, jumlah resepnya, dan jumlah kasusnya. Kalau kalian merasa bahwa tips memilih prospek ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like. Jangan lupa juga bagikan kepada rekan-rekan yang lain supaya mereka juga bisa menghitung prospek dengan cara yang lebih mudah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di warung kopi langganan.